Birokrasi bos, wakil menteri itu 108 loh. You can imagine, ini kabinet yang lebih gila dari zaman Soekarno. Ini udah salah dari awal aja bos, udah salah. Kalau memang Anda mau melakukan apa yang namanya MBG, kenapa nggak fokus ke daerah-daerah tertinggal? Saya masih bingung dari pembicaraan teman-teman tadi kok. Maaf ya, substansinya apa ya? Cuma membicarakan soal gaya. Dan kalau kita ngomong gaya itu ya masalah like and dislike. Ya, kalau saya suka saya bilang wah mati-matian saya bela, wah dia ini boleh dibilang menjadi suatu figur yang memang kita butuhkan gitu kan ya. Yang lain bilang enggak itu bohong semua gitu ya. Nah saya pengen menikik ke arah substansinya. Sebab yang namanya seorang menteri itu tidak terlepas dari apa yang namanya policy. Kebijakan. Saya nggak penting dia mau gaya cowboy ya kan, gaya dangdut lah whatsoever, nggak penting buat saya gitu loh ya. Dan masalah policy ini yang menjadi pertanyaan saya, apa sih polisinya kalau mau 8% growth? Kan begitu. Karena kan kemana-mana beliau ngomong soal 8% growth gitu loh. Saya nggak penting gayanya. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah soal gebrakan-gebrakan beliau, saya salut. Luar biasa ini orang beraninya. Ya, jadi bagaimana dia sampai berani bilang head to head dengan LBP ya, yang selama 10 tahun bahkan boleh dibilang ya LBP lah yang membawa. Bahkan di awal orang-orang berpikir bahwa Pak Purbaya ini orangnya Pak LBP, dititipin oleh Pak LBP. Ternyata pas waktu menjabat seberangan juga dengan Pak LBP. Malah saya bilang ini orang gila juga yang beraninya gitu loh ya. Saya salut, benar-benar dia membuka Pandora box ya. Bahkan tadi seperti Pak Said bilang juga katakanlah semua mafia-mafia nih yang boleh bilang nakal gitu ya, ini akan dibongkar habis-habisan, akan di KPK kan semua fine. Ya kan? Tapi itu bukan policy, itu masalah administrasi. Ya. Nah, saya melihat figur seorang menteri yang saya pertanyakan, saya tidak penting ya. Kayak misalnya kemarin ya, dia pindahkan dana dari BI ke Himbara. Itu basically pada dasarnya itu administration, bukan policy, bukan fiscal policy. Ingat loh. Ya. Nah, impactnya tadi kita bilang dengan undisbursed loan 2.735 bank yang ada di bank belum berhasil menyalurkan belum berhasil menyalurkan ditambah 200 triliun ya yang ada bank pusing gitu loh ya. Dan kita lihat juga kredit growth kita gitu berapa kan. Dana yang belum disalurkan di bank berapa undisbursed loan tadi? Undisbursed loan-nya 2.735 triliun loh. 2.735 triliun. Sekarang tambah 200 jadi 2.900 hampir 3.000 triliun. Iya. Nah ini kan boleh dibilang bank juga sendiri sulit menyalurkan kredit walaupun kredit lainnya udah dibuka tapi belum dicoel sama debiturnya. Karena apa? Karena kembali lagi ada alasan dong. Saya sebagai debitur kalau saya bilang wah economic outlook is quite grim, ya kan ngapain saya ngambil kredit? Kan yang penting kan bisnis cycle, ya lagi cycling up atau lagi cycling down gitu loh ya. Jadi itu saya pernah katakanlah kasih masukan ya. Tapi ini kali saya tidak mau mengkritik Pak Purbaya karena saya udah banyak mengkritik sana sini tentang tindakan-tindakan yang terkait dengan masalah tadi ya, yang nggak match lah ya. Ini kok orang lagi kelebihan likuiditas, kredit growth aja jatuh dari double digit ke 7,02% ya kan. Lantas, nah akhirnya saya bilang juga sama, saya setuju dengan Mas Bima tadi. Ini jangan-jangan bukan economic action tapi politik action. Ya, jadi memang mau menyalurkan dana tersebut untuk Koperasi Merah Putih gitu loh ya. Nah, tapi kembali lagi saya bilang ya ini sih kita sebagai ekonom ya nggak usah kita kobar lah ya, kita tahu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi satu ya, sebagai Menteri Keuangan ya, what I have in mind yang menjadi pertanyaan, the question is what policy ya. Policy apa yang Anda tawarkan mengetahui bahwa our economic growth is trending down? Kan begitu
Ya, ini economic growth kita trending down loh, bos. Jangan lupa loh ya. Dan kita lihat juga sekarang bagaimana fiscal space kita semakin Bentar, kecil. kan pertumbuhan 5,12%. Itu menurut saya sih dubious ya. Itu suspek ya. Saya nggak terlalu yakin ya. Mungkin ada double counting yang seperti Mas Bima bilang tadi ya kan. Mungkin ada bilang front loading katakanlah. Tapi masalahnya is it sustainable or not? Ya, mengetahui satu, fiscal space kita ini udah semakin. Halo semuanya guys, kembali ke channel saya untuk membahas setiap komentar-komentar netizen. Keren banget Prof ini, model kalkulasinya terbukti dalam 4 bulan saja. Ini orang bukan profesor abal-abal, analisisnya keren, tajam dan ilmiah. Kita Raya Indonesia, doakan Pak Ferry sehat selalu 100%. Untuk Pak Ferry Profesor. Profesor Ferry emang mantap, keren asli Profesor. Daging semua keren Profesor. Anjir keren banget nih orang. Gaya nih pola pikirnya the best. Analisinya mantap Profesor. Mantap Profesor. Ini baru style koboi sejati. Pergilah, walaupun dulu Dimas Prabowo tetapi tetap punya prinsip, tidak bisa membohongi hati sendiri. Hal ini yang jarang dimiliki, tak kalah di mana banyak yang memilih diam mendukung, padahal itu jelas berbahaya bagi masa depan rakyat dan negara. Profesor terbaik, ya Rab, ilmu Profesor Ferry turunkan ke hamba, amin. Kabinet gemuk dan untuk nampung kroni-kroni untuk korupsi bersama bos. Gile, mantap nih orang, benar-benar ekonom bagi mahar. Masya Allah, sehat selalu Profesor Ferry. Teks atas penjelasan dan pencerahan ilmunya, keren ini Profesor. Ilmunya mumpuni dan paham praktek, lalu tak punya kepentingan bisnis atau politik. Mana tokoh bangsa yang lainnya? Bergandengan tanganlah dengan Profesor. Rakyat sudah capek menderita dan muak dengan perilaku para pecundang negeri ini. Hilang emang ilmunya Profesor Ferry. Sehat selalu Profesor, dan semoga dalam lindungannya. Mantap narasumber Profesor Ferry. Ini narasinya mesti masuk di jajaran kabinetnya Pak Prabowo di bidang ekonomi. Hebat, bisa menjelaskan argumen kontraknya secara para panelis yang berseberangan. Tidak bisa kuntir, malah gesturnya sepakat. Hanya Allah SWT saja zat yang maha mengetahui, sedangkan manusia itu tidak tahu apapun kecuali hanya berpikiran saja. Allahu Akbar. Aku padamu Pak Profesor Ferry, boleh juga please lebih sering-sering undang, isinya layak menggau. Dari beberapa pendapat dari Bapak ini saya setuju, andaikan dana untuk pembangunan kereta api cepat diahlikan untuk pemerataan koneksi 4G sampai ke daerah-daerah yang belum ada sama sekali. Betapa bangganya kita sebagai warga negara Indonesia mengingat teknologi yang semakin canggih. Nggak penting punya ASEAN, tidak negara punya problem sendiri. Terbaik pola pikir Pak Profesor Ferry harus berada di negara maju dan bukan Indonesia, karena di Indonesia baik. Rakyat manapun, Menteri DPR sering menjadikan negara-negara tetangga sebagai bandingan, sedangkan problem sendiri dalam negeri unik dan harus ditangani dengan cara Indonesianya. Profesor wajar diambil negara luar untuk memajukan ekonomi negara asing. Profesor Ferry secara berpikir runtut jelas, kualitasnya sangat logis. Bravo Profesor, mantap Profesor.
bukan hanya soal mau dan nggak mau dengan makanan MBG, akan tetapi salah satu yang membuat banyak pakar tidak setuju dengan proyek MBG ini selain membuka banyaknya peluang korupsi yang memperkaya para elit, ini juga soal keadilan. Seperti karyawan MBG rata-rata bisa dapat gaji 2-3 juta per bulan. Ini guru yang mengajar murid yang sudah belasan tahun, ada yang puluhan tahun mengajar, mencerdaskan anak-anak bangsa, malah digaji 100.000 sebulan. Betul Profesor, masalah MBG untuk daerah tertinggi ini benar-benar kuliah berbobot tapi gratis. Pak Profesor ekonomi yang tidak pelit ilmu, yang tidak punya interest terselubung, yang tidak partisan, yang murni kepada kepedulian bagi keselamatan ekonomi bangsa ini. Good job Profesor. Betul Profesor. Profesor Ferry ini filosofis, pakar ekonomi plus praktis. Dia think driven. Kalau Anda tidak suka dia, berarti intelektual kualitas Anda rendah. Job Profesor Ferry, sangat puas rakyat kalau ngomong masalah ekonomi. Setuju Profesor. Di Konoha ini kita pengusaha dipajak 22% per tahun. Sistemnya rumit, menghasilkan belum didapat tetapi sudah harus mencicil pajak, dan di akhir tahun harus sesuai laporannya. Mestinya mencontoh Singapura, pajak dihitung akhir tahun saja, lebih simpel. Profesor Ferry fakta dan cerdas, karena 4 bulan beri lamaran, ditunggu aja. Keren. Memberi makan anak-anak sekolah kok diprotes. Mungkin kan tentang pajak untuk dikurangi. Semua daerah di Republik Indonesia MBG harus merata adil dan makmur sejahtera. Sebab semua daerah Republik Indonesia ini sama mengalami keadilan rakyat miskin. Contoh, soal yakin di Jakarta saja ada yang hidup di bawah jembatan dan trotoar. Jadi sikapnya aturan harus merata, dan melaksanakan merata itu yang kami rakyat miskin Republik Indonesia inginkan. Apalagi dikatakan Indonesia harus Indonesia emas. Mudah-mudahan Tuhan memberkati satu kesatuan antara semua elit politik kemajuan negara NKRI. Saya selalu senang menyimak Profesor Ferry karena berbicara berdasarkan fakta dan berbasis data serta keilmuan.